Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Eh, Kami di sini kelompok 4 akan memaparkan summary ataupun rangkuman dari kelompok kami dari suatu jurnal dengan judul Forecasting Global Sustainable Energy from Renewable Sources Using Random Forest Algorithm. Di sini saya Abian Arif Dasatrio dan juga teman saya Anissa Fitria Anissa. dengan NIM saya 034 dan NIM Anissa 099 akan memaparkan akan memaparkan summary dari jurnal yang tadi disebutkan. Oke, yang pertama kita masuk ke introduction. Krisis energi global akibat ketergantungan pada bahan bakar fosil telah menyebabkan peningkatan emisi karbon, penipisan ozon, dan kenaikan biaya listrik yang berdampak pada instabilitas ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, PBB mendorong transisi ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga hidrogen hijau. Negara-negara seperti Islandia dan juga Norwegia telah berhasil menghasilkan lebih dari 90% listrik dari sumber terbarukan melalui kebijakan dan modernisasi sistem energi. Di sisi lain, AI dan machine learning berperan penting dalam mendukung transisi ini dengan kemampuan melakukan prediksi, optimasi, dan juga manajemen energi secara cerdas. Penelitian ini menggunakan algoritma random forest atau RF untuk memprediksi potensi energi terbarukan secara global dengan dataset dari Kaggle guna mendukung upaya keberlanjutan energi di masa depan. Untuk related work, penelitian ini mengenai pemanfaatan machine learning atau ML dalam bidang energi terbarukan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai studi telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan, penyimpanan, dan juga distribusi energi melalui pendekatan berbasis data. Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu penting untuk memahami bagaimana teknologi ML atau machine learning termasuk algoritma seperti support vector machine, eh, recurrent neural network, dan juga random forest telah diterapkan untuk memecahkan permasalahan dalam sektor energi global. Oke, ini adalah beberapa penelitian yang relevan, antara lain Amon et al. Di tahun 2020 menyoroti dampak negatif pembangkitan batu bara terhadap lingkungan dan perlunya percepatan transisi ke energi besi. Ada yang dari Yang et al. Di tahun 2020, ada Malala et al. 2023, dan lain-lain. Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan AI dan juga machine learning telah banyak diterapkan untuk sistem energi terbarukan, namun sebagian besar masih berfokus pada wilayah atau sumber energi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan random forest regression yang bersifat global dan juga multivariat untuk memprediksi tren energi terbarukan secara lebih akurat dan stabil di berbagai negara. Baik, selanjutnya adalah bagian materials and methods. Jadi yang pertama di sini ada flowchart. Flowchart ini itu digunakan untuk membangun, menentukan alur proses apa aja yang akan dilakukan selama penelitian ini. Di mana bisa dilihat pada gambar di layar bahwasanya itu yang pertama itu dimulai dari dataset collection, kemudian pre-processing, kemudian model training and tuning, kemudian ada model feature selection, kemudian model evaluation, kemudian dicek if errornya, kemudian finish. Kemudian selanjutnya itu ada dataset description. Jadi dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah dataset Global Data on Sustainable Energy pada tahun 2020 sampai 2000 pada tahun 2000 sampai tahun 2020. Di mana dataset ini berisikan 3.649 record dengan 21 variabel atau kolom. Di sini bisa dilihat ada tabel penyajian di mana ada variabel entity, year, access to electricity, access to clean flows for cooking, dan yang lainnya sebanyak 21.
Kemudian selanjutnya adalah data pre-processing. Jadi pada tahap ini itu dilakukan pembersihan data, yang mana terdiri dari yang pertama adalah pembersihan missing value dengan ketentuan apabila suatu kolom atau variabel memiliki tiga kurang dari 30% missing value, maka nilainya akan diisi dengan rata-rata. Dan jika kolom tersebut missing value-nya lebih dari 30%, maka kolom tersebut akan dihapus. Dan setelah pembersihan, pada penelitian ini tuh diperoleh 3.649 record dan 20 variabel atau kolom, di mana kolom yang mengalami penghapusan yaitu kolom density. Kemudian selanjutnya adalah pada tahap ini juga dilakukan encoding variabel kategorikal menjadi numerik dan dilakukan juga split data yaitu 80% data training dan 20% data testing. Kemudian analisis awal dilakukan menggunakan Pearson correlation untuk melihat hubungan antar variabel dan mendeteksi fitur yang berlebihan. Hal ini dilakukan agar keputusan yang tepat dapat diambil untuk pemilihan fitur yang paling relevan. Di sini bisa dilihat ada heat map, yaitu pada gambar yang atas yang warna merah itu ada correlation plot before future selection, dan yang di bawah itu correlation heat map future selection by correlation coefficient method. Kemudian selanjutnya adalah feature selection. Untuk mendapatkan variabel paling relevan terhadap target digunakan dua metode pada penelitian ini, yaitu metode koefisien korelasi dan metode mutual information regression. Metode koefisien korelasi merupakan bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki korelasi tinggi satu sama lain. Variabel-variabel yang berkolerasi tinggi ini akan dipertahankan. Sementara yang tidak, maka akan dihapus. Kemudian, kalau metode mutual information regression itu tujuannya adalah mengukur tingkat ketergantungan setiap variabel terhadap variabel target. Variabel akan diberi peringkat berdasarkan nilai mutual information. Jadi yang atas tadi, yang atas itu heat map dari metode koefisien korelasi, dan yang bawah itu bar chart dari metode mutual information regression. Kemudian yang terakhir adalah random forest for renewable energy prediction. Metode random forest regression digunakan untuk memprediksi jumlah listrik dari sumber energi terbarukan. Jadi sebelumnya tuh tadi itu variabel targetnya itu adalah electricity from renewable, yang bagian atas ini. Electricity from renewable TWH. Kemudian, jadi tujuannya adalah untuk memprediksi jumlah listrik dari sumber energi terbarukan, di mana random forest merupakan algoritma ensemble berbasis Bayesian yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi. Setiap pohon dilatih menggunakan subset subset acak dari data pelatihan. Kemudian prediksi air merupakan rata-rata dari semua pohon, yang mana keunggulan random forest yaitu yang pertama mengurangi overfitting dengan menggabungkan beberapa model, tahan terhadap data bising dan nilai ekstrim, dan yang terakhir yaitu mampu menangani hubungan non-linear antar variabel. Selanjutnya adalah research and discussion. Jadi pada penelitian ini dia itu tidak menggunakan random forest untuk classification, tetapi menggunakan random forest untuk regression. Di mana di sini ada tabel yaitu comparative analysis of output with different feature selection method. Yang pertama adalah before feature selection itu nilai MAI-nya itu 1,42, sedangkan MAP atau MAP-nya itu 0,12 dan R kuadratnya itu 0,997. Ini yang tidak menggunakan before selection. Selain itu bisa dilihat di sini juga ada visualisasi mengenai scatter plots before feature selection. Jadi ini tidak rata gitu loh. Jadi banyak yang menyebar sehingga tidak tidak efisien. Kemudian selanjutnya di sini juga bisa dilihat after feature selection itu dia melakukan pengujian. Yang pertama ini dengan
correlation coefficient method, mutual regression method, kemudian dengan 13 highest ranked fitur, yaitu dengan 13 fitur, 12 fitur, 11 fitur, dan 10 fitur. Ternyata setelah dilakukan pengujian, 11 fitur ini memiliki nilai R2 yang tinggi. Sehingga pengujian dengan 11 fitur ini yang dipilih. Ini juga bisa dilihat bahwa scatter plot after feature selection itu dia lebih menyatu gitu, tidak menyebar. Kemudian selain itu, eh, di sini juga dilihat perbandingannya, comparison of mapper. Jadi pada MAPA itu di comparison dengan 5 metode, yaitu yang pertama adalah long short term memory like GBM, Squen GRU, L method, random forest regression. Ini adalah bacanya di mana long short term memory ini memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian kalau yang visualisasi ini adalah bar chart dari perbandingan dari analysis of R2 score between the prediction models. Jadi di sini ada tiga untuk analisis R score, R2 score, R quadrat score-nya, yaitu ada ANN atau Artificial Neural Network, kemudian ada Supervector Regression, dan yang terakhir adalah Random Forest Regression. Dan yang paling tinggi adalah Random Forest Regression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke conclusion. Penelitian ini menegaskan pentingnya peramalan energi terbarukan atau renewable energy forecasting dalam menghadapi krisis energi global, perubahan iklim, serta keterbatasan sumber daya fosil. Dengan memanfaatkan algoritma random forest regression, model yang dikembangkan mampu memberikan hasil dengan akurasi sangat tinggi, yaitu R square dengan nilai R square 0,998 atau 99,8% dan tingkat kesalahannya rendah, atau nilai MAPA-nya itu 0,21. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ensemble learning dapat secara efektif yang pertama mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel energi global, kemudian menghasilkan prediksi yang akurat dan stabil terhadap potensi energi terbarukan, dan juga mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan energi berkelanjutan oleh pemerintah dan juga lembaga terkait. Namun demikian, penelitian ini juga mengakui beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada kualitas dan kelengkapan data, tantangan dalam memodelkan sifat fluktuatif sumber energi terbarukan, keterbatasan cakupan data yang belum mencakup faktor penyimpanan energi dan juga manajemen grid secara langsung. Untuk penelitian lanjutan disarankan agar yang pertama menggunakan data real time dari berbagai wilayah, mengintegrasikan faktor penyimpanan energi, kondisi cuaca, dan juga kebijakan energi lokal. Dan yang terakhir, mengembangkan model hybrid machine learning agar lebih tangguh terhadap ketidakpastian data dan juga perubahan pola energi. Secara keseluruhan, studi ini membuktikan bahwa random forest merupakan metode yang andal dan juga efektif untuk memprediksi potensi energi terbarukan global, serta dapat menjadi dasar penting bagi upaya transisi menuju sistem energi yang jauh lebih hijau, efisien, dan juga berkelanjutan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.